gantung pada gurunya, maka mereka itu gak akan mempan kalau mendapatkan dalil. Bahkan dalil Quran dan Sunnah pun akan mereka abaikan kalau berbeda dengan perkataan gurunya. Coba Baraya baca Quran, kemudian tunjukkan dalilnya bahwa misalkan jalan bebek itu diharamkan dalam Quran, dalam hadis, misalkan begitu. Mereka tuh, oh kamu gak ngerti apa-apa, karena tafsirnya itu harus gini. Nah, mereka tuh Quran Sunnah itu disingkirkan, tafsir dari siapa? Dari gurunya yang dipakai. Jadi walaupun ada dalilnya diabaikan, yang dipakai itu adalah, kamu kan gak ngerti tafsirnya, kamu kan gak ngerti bahasa Arab, itu kan ini maksudnya adalah begini. Jadi tafsirnya, bahkan Baraya coba ya di pesantren-pesantren itu, pesantren-pesantren salaf itu jarang yang ngajarin Quran dan Sunnah sih. Tapi kalaupun misalkan ada ya, kalaupun ada. Nah, baca Quran itu gak boleh sendirian, harus dibimbing. Sedangkan kalau baca penafsiran dari gurunya, dengar dari penafsiran gurunya, itu nggak apa-apa, sendirian juga. Jadi jangan modal ngedabrus Pak Gembul ya. Jadi itu fungsinya tafsir. Kemudian ketika ada santri memahami seperti itu tidak sesuai dengan tafsir, ya jelas karena tafsir itu dalam ranah untuk kita diberikan alternatif memahami Al-Quran, atau wasilah atau media untuk kita memahami Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di kesempatan ini, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan, sehat jasmani, rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas apa yang menjadi statement Bapak Guru Gembul yang mengulas tentang kesalahan pondok pesantren sesuai dengan data yang ia punyai. Gantung pada gurunya, maka mereka itu gak akan mempan kalau mendapatkan dalil. Bahkan dalil Quran dan Sunnah pun akan mereka abaikan kalau berbeda dengan perkataan gurunya. Coba Baraya baca Quran, kemudian tunjukkan dalilnya bahwa misalkan jalan bebek itu diharamkan dalam Quran, dalam hadis, misalkan begitu. Mereka tuh, oh kamu gak ngerti apa-apa, karena tafsirnya itu harus gini. Nah, mereka tuh Quran Sunnah itu disingkirkan, tafsir dari siapa? Dari gurunya yang dipakai. Jadi walaupun ada dalilnya diabaikan, yang dipakai itu adalah, kamu kan gak ngerti tafsirnya, kamu kan gak ngerti bahasa Arab, itu kan ini maksudnya adalah begini. Jadi tafsirnya, bahkan Baraya coba ya di pesantren-pesantren itu, pesantren-pesantren salaf itu jarang yang ngajarin Quran dan Sunnah sih. Tapi kalaupun misalkan ada ya, kalaupun ada. Nah, baca Quran itu gak boleh sendirian, harus dibimbing. Sedangkan kalau baca penafsiran dari gurunya, dengar dari penafsiran gurunya, itu nggak apa-apa, sendirian juga. Namun sebelumnya perlu kita pahami bahwa pesantren itu adalah pendidikan. Ketika berbicara pesantren salaf yang tentunya dalam kajian kitab kuning lah, seperti itu. Dan kemudian juga tetap nuansanya dalam keilmuan yang berbasis agama Islam. Ketika kita berbicara tentang dunia pesantren karena berbasis agama Islam, maka bagaimana kita memahami dengan sesuai dengan standar dalam agama Islam. Kemudian yang lebih mengejutkan adalah apa yang menjadi poin ke-8 yang disampaikan Bapak Guru Gembul yang perlu kita gubris, karena Guru Gembul cara berpikirnya perlu kita gubris dan kita bongkar, karena sesuai dengan fakta di pesantren bagaimana menerapkan beberapa kajian keilmuan, sehingga poin ke-8 ini Guru Gembul memberikan kesimpulan bahwa pesantren itu mengabaikan dalil bahkan Al-Quran dan Sunnah jika berbeda dengan gurunya. Guru Gembul menjelaskan persoalan ini dikaitkan dengan persoalan tafsir. Jika ada seorang santri mengkaji Al-Quran dan kemudian ada teguran dari guru bahwa gurunya itu menjelaskan seperti itu sesuai dengan tafsir, ini dianggap sesuatu yang fatal oleh Bapak Guru Gembul. Yang pertama perlu saya jelaskan, mohon maaf Guru Gembul, Anda cara berpikirnya tidak sesuai dengan apa yang diterapkan di pesantren. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah, pesantren itu tidak mengabaikan dalil gara-gara tafsir, tidak. Dan apalagi tafsir yang difahami oleh gurunya lewat kitab-kitab para ulama. Jadi begini, pondok pesantren itu tetap memprioritaskan Al-Quran karena Al-Quran itu adalah dalil dari segala aspek kehidupan, dan kemudian juga as-sunnah. Karena al-adillah al-mu'tabarah yang pertama adalah Al-Quran dan kemudian as-sunnah. Dalil yang menjadi pedoman
untuk persoalan kehidupan dalam beragama Islam itu adalah Quran dan kemudian hadis. Berbicara tentang tafsir, tafsir itu apa sih? Tafsir itu sebagai media untuk kita memahami bagaimana Al-Quran. Hadis pun juga ada, namanya syuruhul hadis, syarah-syarah hadis itu ada. Ketika seorang santri memahami dalam persoalan tafsir, bukan berarti dia meninggalkan Al-Quran, tidak. Makanya dalam pesantren itu jelas sekali apa yang diterapkan para kiai dan para ulama sesuai dengan standar yang disampaikan Al-Imam Az-Zarkashi, bahwa tafsir itu ilmun yu'rafu bihi kitabullahi al-munazzal ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Jadi definisi tafsir itu adalah satu kajian ilmu yang mana dengan ilmu tersebut kita mengetahui kitab Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat tafsir kita mengetahui kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian wabayanu ma'anihi. Dan kemudian tafsir itu menjelaskan daripada arti yang tersirat dalam Al-Quran. Wastikhraju ahkamihi, dan kemudian menelurkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Wahikamihi, dan kemudian hikmah. Jadi pesantren itu menerapkan sebuah kajian tafsir, makanya ada kitab tafsir dan kemudian ada ulumut tafsir, kemudian Al-Quran. Jadi sebagai wasilah media untuk kita memahami Al-Quran, bukan mengabaikan as-sunnah dan Al-Quran. Bahkan ketika kita tidak menggunakan tafsir, kadang akan menjadi fatal. Mengapa? Karena dalam Al-Quran itu ada yang ayat mutasyabihat, ada ayat yang muhkamat. Jadi seperti itu. Kalau ayatul muhkamat, ya sudah jelas. Kalau ayat mutasyabihat, maka perlu dengan beberapa penjelasan para ulama. Dan para ulama itu menggunakan tafsir bukan tanpa dasar, tapi ada dasarnya. Makanya ada istilah tafsir birra'i. Ada tafsir birra'i, itu ada dua. Ada yang mahmudun, ada yang diperbolehkan, ada yang mazmumun, ada yang dicela atau yang dilarang. Jadi berbagai persoalan yang ada di pesantren itu tidak mengabaikan yang namanya sunnah dan hadis, tidak ada. Tapi bagaimana kita memahami Al-Quran itu lewat tafsir, memahami hadis lewat syarah-syarah hadis. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Jadi kalau guru gembul menyimpulkan seperti itu, maka tidak sesuai dengan fakta yang di pesantren. Mengapa? Ketika santri berbeda dengan gurunya karena gurunya menggunakan tafsir, maka jelas sekali persoalan ini pemahaman santri kadangkala memahami secara lahiriah. Banyak kok ketika orang-orang memahami secara lahiriah maka berakibat fatal. Contohnya dalam persoalan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu sudah banyak sekali dikupas. Bagaimana kita untuk mencermati, bagaimana untuk menganalisa ayat mutasyabihat sesuai dengan arahan para ulama. Ada ta'wil, ada tafwid. Jadi kalau guru gembul, kalau bicara tentang pesantren, maka harus menggunakan keilmuan yang berbasis dengan agama Islam yang mana diterapkan di pesantren. Jadi tafsir itu Pak Gembul, ilmun yu'rafu bihi kitabullah al-munazzal. Sebagai media untuk memahami, untuk pengetahuan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan kemudian menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, dan kemudian istikhraj, mengeluarkan hukum-hukum dalam Al-Quran, dan kemudian hikmah-hikmah dan Al-Quran. Kalau dalam kitab lain itu persoalan akidah juga ada, dalam persoalan asrar, ya rahasia-rahasia dalam Al-Quran itu juga ada. Jadi jangan modal ngedabrus Pak Gembul ya. Jadi itu fungsinya tafsir. Kemudian ketika ada santri memahami seperti itu tidak sesuai dengan tafsir,
Ya jelas, karena tafsir itu dalam ranah untuk kita diberikan alternatif memahami Al-Quran, atau wasilah atau media untuk kita memahami Al-Quran. Jadi tidak ada persoalan ketika ada santri yang tidak sesuai dengan kajian tafsir. Kok mirip-mirip dengan Wahabi saja, Pak? Jadi tafsir itu bukan sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran, tidak. Makanya kok kayak Wahabi saja, Pak Gembul ya. Karena Wahabi itu tidak mau tafsir, karena cukup dengan Al-Quran. Bahkan tafsir itu sebagai bentuk ilmu pengetahuan kita untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau ada santri yang berbeda dengan gurunya karena tidak sesuai dengan kajian tafsir, maka itu ya memang itu sudah kebenaran apa yang dilakukan gurunya, kan seperti itu ya Pak ya. Karena apa? Karena santri ketika memahami lahiriah, ya ini menjadi fatal. Karena apa? Karena berangkatnya ada ya ayat mutasyabihat, ada ya ayat muhkamat. Apalagi ketika membahas tentang asbabul wurud dan asbabul usul. Jadi begitu ya Pak Gembul ya. Kok sama-sama mirip-mirip dengan pemahaman Wahabi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas segala kekurangan dan kekhilafan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.